Halo Fitness Mania, selamat datang di ANS Channel. Kali ini saya akan membahas tentang latihan otot bahu. Bahu itu bentuknya seperti delta, makanya kenapa disebut dengan namanya deltoid. Jadi otot bahu itu terbagi atas 3 kepala. Ada kepala bagian depan, ada kepala bagian samping, dan kepala bagian belakang. Bagian depan disebut dengan yang namanya anterior deltoids, bagian samping disebut dengan namanya medial deltoids, dan bagian belakang disebut dengan namanya posterior deltoid. Gerakan ya teman-teman sekalian, sebenarnya kali ini saya akan mempraktekkan dengan hanya menggunakan sepasang dumbbell. Kita bisa melatih 3 kepala tersebut teman-teman. Caranya adalah dengan melakukan gerakan yang disebut dengan namanya isolation movement, atau gerakan yang hanya melibatkan satu otot dan satu persendian, yaitu adalah yang disebut dengan namanya dengan posisi ke depan, front lateral, kenanya adalah bahu bagian depan, ke samping side lateral, yang kena adalah bahu bagian samping, dan pada saat saya menunduk, lalu saya mengangkat, yang terkena adalah bahu bagian belakang. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Yuk teman-teman, kita lakukan dulu. Kita bisa melakukan yang namanya unilateral, berarti satu gerakan, berarti satu otot saja dan satu tangan saja. Itu yang disebut dengan namanya one arm at the time. Gerakannya sebagai berikut. Oke teman-teman, yuk kita mulai tipsnya. Yang pertama, teman-teman boleh nggak misalnya menggunakan 2 dumbbell bersama-sama? Boleh? 1 dumbbell kanan kiri, alternate namanya, boleh. Atau 1 turun ke bawah, balik lagi 1 turun ke bawah, boleh juga. Atau seperti saya tadi, habiskan langsung 1 10 kali, kelar, balik lagi 1 10 kali. Itu 1. Kedua, dalam posisi badan teman-teman. Tadi kalau teman-teman lihat, saya tidak melakukan posisi kaki saya tidak bikin rata. Tapi salah satu kaki ada di depan. Apakah teman-teman mau bilang saya mau taruh kaki kanan di depan, atau saya mau tarik kaki kiri di depan, gak ada masalah. Waktu teman-teman melakukan aktivitas ini, dengan posisi 1 di depan, 1 di belakang, kita memungkinkan punya kuda-kuda yang baik, sehingga stres yang kita terima di persendian, khususnya di pinggang, menjadi lebih minimal, lebih kecil. Sehingga kita bisa benar-benar fokus hanya ke otot bahunya saja. Tips selanjutnya, pada saat kita melakukan aktivitas otot bahu, teman-teman, sebisa mungkin terjadi yang namanya shoulder depression. Jadi, teman-teman, shouldernya jangan naik. Kita nggak melakukan gini, tapi shouldernya turun, baru kita angkat. Jadi, shouldernya turun, baru kita angkat. Kalau shouldernya naik, kita angkat, apa yang terjadi, teman-teman? Kena nggak otot bahu bagian depannya? Kena juga. Tapi tantangannya ketika tulang belikat kita, dia dikencangkan, maka otomatis ada terjadi partisipasi daripada otot trapesius untuk ikut membantu gerakan tersebut. Jadi, oleh sebab itu, kita tahu yang namanya isolation movement adalah gerakan yang hanya melibatkan satu otot aja dan satu persendian. Oleh sebab itu, make sure teman-teman shouldernya ditekan ke bawah, baru kita tarik. Paham? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah sekarang masuk ke side lateral. Side lateral sama juga, tapi kali ini teman-teman tanya sama saya, boleh gak side lateral satu-satu? Pindah satu-satu. Boleh. Mau 2 boleh, tapi kalau saya ditanya pilih mana, saya akan pilih 2 kalau yang ini. Karena 2 menurut saya merasa lebih nyaman. Adapun gerakannya sebagai berikut. Oke, kita bahas sama-sama gerakannya. Jadi teman-teman, sama juga dengan front lateral, waktu kita melakukan shoulder lateral, side, kita tidak mengunci
bahu kita atau tulang belikat kita atau pundak kita terlalu kencang. Kita turunin ke bawah, bahunya turun. Turun. Pada saat turun baru kita lakukan gerakannya. Satu tipsnya. Tips selanjutnya, teman-teman lihat posisinya dari samping. Kalau posisi dumbbell saya taruh di sini, lalu saya melakukan gerakan ini. Teman-teman bisa lihat, saya akan melakukan gerakannya jauh lebih mudah dengan beban bisa yang lebih berat. Kenapa? Karena ketika beban saya bawa ke depan, otomatis stres di bahu saya menjadi lebih kecil karena bebannya turun ke bawah sini. Tapi ketika bebannya saya dorong ke samping, pada saat itulah otomatis stres di bahu bagian samping, medial deltoids kita akan bekerja lebih berat. Makanya kenapa teman-teman, waktu saya melakukan aktivitas gerakan, saya make sure tangan saya tidak miring ke depan, tapi tangan saya hampir kurang lebih sejajar di samping, tapi tidak perlu harus terlalu sejajar sehingga tulang belikat kita harus mengunci, tapi cukup dengan santai, posisinya normal jadinya. Teman-teman paham ya, lihat ya gerakannya? Iya. Dan yang terakhir tipsnya adalah, pada saat kita mengangkat, kita membayangkan, kita seperti kayak naik motor, boom, 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 boom. Jadi waktu kita naik, kita membayangkan ada sedikit gerakan itu. Bisa dengan cara kita naikkan sedikit, bisa juga dengan kita naikkan seperti ini sedikit. Ini lebih tinggi dari ini. Atau, tapi jangan apa? Ya nggak boleh. Paham ya teman-teman ya? Jadi ininya turun, ininya yang naik ke atas. Itu yang salah. Tapi ini tetap harus rata, sama, seimbang. Nah, cuma kita bermainnya di boom, boom, boom. Pas naik, boom. Pas naik, boom. Atau pas naik, seperti menuang teko ke cangkir. Tapi sedikit saja. Karena nggak mau juga terlalu banyak. Pada saat itu stresnya akan berlari di persendian atau di pergelangan tangan kita. Balik lagi, tujuan daripada lateral adalah it's a isolation movement. Fokusnya benar-benar murni hanya otot bahu yang ditargetkan, yaitu otot bahu samping lah yang bekerja. Tips yang terakhir yaitu adalah side atau rear delts, bahu bagian belakang. Tadi depan front, samping side, belakang ada rear delts ya. Nah, bagian rear delts gerakannya ada sebagai berikut teman-teman sekalian. Agak sedikit tricky tapi teman-teman biar lihat aja dulu ya gerakan saya. Saya turun ke bawah. Paham teman-teman? Kita ulang. Gerakannya adalah sebagai berikut. Lihat posisi badan saya. Kalau kita lagi capek, kita begini. Paham ya? Kenapa kita posisinya gini? Karena kita tidak mau jatuh ke depan. Kita tidak mau jatuh ke belakang. Jadi posisinya nyaman seperti ini. Nah, setelah posisinya nyaman seperti ini, paha kita sama badan kita boleh kita turunin sedikit. Nah, sehingga stres tidak terlalu banyak di pinggang kita. Oleh sebab itu, kita sudah mendapatkan yang namanya posisi yang udah nyaman seperti ini. Posisinya nyaman, saya nggak jatuh ke depan, saya nggak jatuh ke belakang. Udah nyaman, pada saat itu baru saya ambil dumbbellnya. Dumbbellnya saya taruh di samping, saya nggak taruh di depan. Kalau di depan saya jatuh ke depan. Saya taruh di belakang, saya lari ke belakang. Jadi posisinya nyaman di samping. Baru saya ayunkan tangan saya, ayunannya adalah lateral, bahunya tetap turun ke bawah. Paham teman-teman sekalian? Sering kesalahannya adalah apa? Kitanya melakukan yang namanya rowing. Waktu rowing yang bekerja adalah otot sayapnya atau latissimus dorsi. Tapi dengan kita melakukan bukan rowing, tapi melakukan lateral. Lateral, bukan rowing. Nah, pada saat kita melakukan lateral, maka yang terkena adalah otot bahu bagian belakang. Demikian 3 gerakan latihan otot bahu depan,
samping dan belakang dengan menggunakan dumbbell, gerakannya isolation, fokus hanya dengan melakukan gerakan yang disebut dengan namanya lateral, ke depan, ke samping, dan membungkuk. Selamat mencoba. Cheers.